ya. Jadi pada waktu adik-adik punya pasien yang kekurangan cairan, yang kelihatan nomor satu adalah nadi pasien pasti naik. Kenapa? Kenapa nomor satu nadi pasti naik sebelum tekanan darah berubah? Karena Sama halnya kayak kalau kamu kekurangan oksigen, yang naik duluan adalah RR. Karena kerjanya 2 kali itu, karena harusnya kan jadi Iya. jadi Kenapa? Karena kebutuhanmu untuk bisa tetap kayak begini nih, itu tetap sama kebutuhannya segitu. Jadi kamu harus memenuhi segitu, gitu. Kalau makananmu tambah sedikit jumlahnya, maka kamu harus cepet-cepet kan ngasih ke dianya, gitu. Nah, jadi respon pertama yang bisa kamu lihat adalah perubahan dari heart rate pasien atau nadi pasien pasti naik. Yang kedua, tekanan darah. Pasti tekanan darah yang akan kelihatan nomor 2. Turun apa naik? Turun. Nah, turun tekanan darahnya. Terutama di mana? Kamu lihat diastoliknya. Diastolik pasien pasti turun, begitu. Yang ketiga, kamu lihat di suhu tubuhnya pasien. Bukan suhu tubuh sentral ya, tapi di perifernya. Perifer pasien pasti dingin. Kenapa dingin? karena aliran darahnya sudah Oksigen, ada oksigen. Ini kita ngomongnya sirkulasi. iya. Aliran darahnya tidak mencapai ke ujung-ujung. Kenapa? Betul sekali. Kenapa kok tubuhmu begitu ya? Kalau kamu kekurangan cairan, kayak tadi tuh. Kalau tubuhmu kekurangan oksigen, ya kan? Maka oksigen tidak diperuntukkan bagi organ-organ yang dianggap tidak penting kan? Iya. Sama halnya dengan cairan. Kalau kamu mengalami shock, tubuh kamu itu ada 2 mekanismenya. Satu, vasodilatasi pada organ-organ penting. Jadi dia sebetulnya melebarkan pembuluh darah, tapi pada siapa? Pada jantung sendiri, pada otak, pada paru-paru. Itu yang dia lebarin. Yang selain itu, dia constrict. Atau constrict itu apa? Disempitin. Nggak ada tuh aliran ke sana. Makanya pada orang yang kekurangan cairan, kamu akan melihat dia urinnya Kurang. Urinnya sedikit, betul. Orang nggak dialirin sama dia, ya kan? Terus selain itu yang dianggap nggak penting lagi adalah perifermu. Ini tungkaimu itu nggak dianggap penting sama dia, makanya nggak dialirin tuh, dikunci karena dia hanya memfokuskan pada 3 organ itu untuk mempertahankan tubuhmu. Makanya pada orang-orang yang kekurangan cairan, kamu akan meraba dia dingin pada akalnya, meskipun pasien kamu demam, gitu. Ya, selain dingin kamu akan temukan dia pucat gitu ya. Dan yang paling objektif CRT-nya akan panjang. CRT-nya panjang, lebih dari 2 detik misalnya gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti kan kalau pada sirkulasi, ingat dulu ya, sirkulasi itu bisa kelainannya itu terdapat pada cairannya, enggak, cairannya yang kelainan. Atau yang kedua pada pompanya. Yang ketiga pada pembuluhnya. Ini kayak logika tadi. Kita harus tahu kelainannya ada di mana. Apakah karena cairannya, ataukah karena pompanya, atau karena pembuluh darahnya? Karena penanganannya akan tergantung penyebabnya. Kalau karena cairannya, gitu. Cairannya nih adik-adik. Kalau cairannya utamanya, kalau emergency itu cairannya keluar, pasti keluar karena cairan tubuh kamu harusnya ada di dalam tubuh ya. Harusnya ada di dalam tubuhmu kan? Di dalam intrasel atau intravaskular, harusnya ada di situ. Tapi karena satu dan lain hal, kecelakaan misalnya, dia keluar tuh perdarahan, gitu kan? Nah, kalau perdarahan berarti ada sumber keluar kan? Ya, ada sumber keluarnya tuh, dan darahnya keluar misalnya. Berarti tanganannya gimana? Logika aja. Hentikan pendarahan. Hentikan perdarahannya, betul, karena nggak boleh keluar kan? Fitrahnya cairan tubuh harusnya ada di intrasel dan intravaskular, dan sedikit di interstisial kamu. Jadi harusnya nggak keluar. Maka pada waktu keluar, hentikan perdarahannya kalau dia berdarah, gitu ya. Nah, kalau hentikan perdarahannya gimana caranya? Ya kalau misalnya perdarahannya bisa dihentikan dengan dibalut tekan, ya balut tekan. Kalau yang lebih advance diapain? Dijahit.
Nah, kalau dia nggak bisa dibalut tekan, harus dijahit, kan disatukan organnya. Nah, kalau setelah dihentikan tuh, kan darahnya udah keburu keluar, diapain? Pasang Di- dua jari. Ganti Diganti Darah. cairan yang hilang, betul. Prinsipnya ganti cairan yang hilang. Saya ngomong cairan ya, karena cairan tubuh kita, adik-adik nanti cara menggantinya itu harus bertahap, nggak boleh langsung darah keluar diganti darah, nggak. Ya, jadi harus kita periksa dulu komponen apa yang hilang. Itu dulu. Prinsip mengganti cairan harus dari yang osmolalitasnya sama dulu sama tubuh kita. Jadi kalau mau ngeganti harus yang sama dulu. Kalau darah itu koloid sifatnya. Koloid itu osmolalitasnya lebih tinggi. Ya, jadi gantinya tuh prinsipnya harus yang sama dulu osmolalitasnya, yaitu cairan kristaloid. Kristaloid ada dua. RL, Ini. NaCl. Apa? NaCl sama RL. Yes. RL dan NaCl. Ini yang digunakan untuk resusitasi kristaloid. Jadi kalau adik-adik punya pasien shock ya, tekanan darahnya sudah di bawah, sistoliknya di bawah 90 misalnya gitu, pasiennya penurunan kesadaran, lalu pasiennya itu nadinya naik, lama-lama turun, udah pasiennya tanda-tanda dehidrasi deh. Kalau tanda-tanda dehidrasi pasiennya nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh. Jadi pasiennya harus dikasih posisi yang secara anatomi bisa mengembalikan 20% langsung ke dalam cardiac outputnya. Gimana caranya? Secara anatomi doang udah bisa mengembalikan 20%. Gimana caranya? Datar. Kamu udah belajar KJP? Datar. Kalau pasiennya trauma berdarahan, mana ini remote tadi Lebih saya tinggi. sambut ya? Itu gua udah bilang tahu. bahwa pernah dengar Trendelenburg? Oh, yang Gimana Trendelenburg? kakinya lebih tinggi. Kakinya naik. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kakinya naik. Tapi karena pasien adik-adik nggak sadar juga, jalan napasnya harus paten. Jadi bukan sembarang naik. Oke, nih ini Trendelenburg ya. Nih. Ini pasiennya kita buat bagian tungkai lebih tinggi dari, nah, lebih tinggi dari jantungnya pasien. Jadi nih tungkainya ke bawah, gravitasinya ke bawah, sehingga dia balik dari ujung tungkai atas, tungkai bawah menuju ke jantung. Jadi secara anatomi pasien adik-adik akan langsung aliran balik venanya Yang penting ininya lebih ke tinggi arah dari jantung, jantung. naik dari tungkai sebelah sini. Ini kita naikin kenapa? Karena pasien adik-adik nggak sadar kalau nanti begini, langsung Iya. semuanya ke bawah. Ya, jadi posisi Trendelenburg itu fungsinya adalah ini pakai logika nih. Yang mau kamu naikin itu yaitu aliran balik vena dari tungkai bawah. Karena ini isinya 20% dari cardiac output kamu. Jadi pada waktu kamu naikin pasien begini, maka aliran darah vena langsung masuk ke sini 20%. Gitu. Yang nantinya akan dia distribusikan utamanya ke 3 organ yang atas. Gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi ini kan belum diinpus ya? Ini udah mensecure 20% nih dari tubuh sendiri. Maksudnya begitu. Makanya kalau kamu trauma di ada pasien yang di out hospital atau di luar rumah sakit, kalau dia perdarahan lalu shock, kamu kan tinggiin dulu kakinya. Itu maksudnya. Nah, oke, jadi kembalikan cardiac outputnya. Nah, jadi tadi kalau kamu mau punya pasien yang shock misalnya. Tadi ya saya jelaskan apakah kelainannya karena cairannya atau karena pompanya atau karena pembuluh darahnya. Kalau cairannya tadi hentikan dulu, kalau dia punya perdarahan hentikan dulu. Kalau dia keluarnya dari muntah-muntah, maka atasi muntahnya, hentikan muntahnya, gitu kan? Dengan diberikan obat anti muntah. Kalau dia karena diare, Hentikan diarenya, begitu loh. Jadi adik-adik lihat dulu penyebab utamanya apa. Kalau keluar nih, cairan tubuhnya, maka hentikan sumber keluarnya. Habis itu gantikan cairannya, itu. Nah sekarang
cairan yang keluar apa? Itu dulu. Kalau cairannya adalah bukan darah, maka adik-adik gantinya hanya kristaloid. Kecuali kalau pasiennya itu diare yang kehilangan banyak elektrolit. Adik-adik harus pakai kristaloid plus nanti diganti sama cairan infus yang tinggi elektrolit. Tergantung nanti dia kelainannya apa. Misalnya kita pakai KN3B kayak gitu, yang banyak kaliumnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik, oh Bu, yang keluar itu darah, komponen darah. Maka setelah kristaloid ditambah apa? Dextrose. Koloid, darah. Darahnya itu tergantung nanti. Kalau keluar seluruh komponennya adik-adik ganti pakai WB, whole blood cell. Jadi yang isinya itu seluruh komponen darah. Ada darah merah, darah putih, keping darah. Tapi kalau yang keluar itu cuma sel darah merahnya doang, maka gantinya pakai PRC gitu. Udah belajar jenis-jenis darah kan? Nah, gitu. Jadi pada waktu perdarahan tentunya pertama harus kasih kristaloid. Ini 2 liter dalam 30 menit. Bayangkan adik-adik. Jadi pada waktu resusitasi bisa dikasih 2 liter dalam 30 menit. Kalau nih bisa juga kalau tergantung pasiennya ya, kadang-kadang 2 liter dalam 30 menit, 2 liter dalam 1 jam sampai 2 jam maksimal. Jadi pasien akan dapat segitu cairannya. Misal adik-adik disuruh infus nih, ya, disuruh infus pasien. Kalau pasien diresusitasi, untuk bisa melakukan resusitasi, adik-adik juga harus memperhatikan jalur resusitasinya. Kalau saya bilang resusitasi bukan RJP ya, resusitasi cairan maksudnya. Nah, selain cairan, adik-adik harus memperhatikan jalur resusitasi cairannya. Kalau mau resusitasi, idealnya adik-adik masang aboketnya bagaimana? Di vena yang Apa yang harus diperhatikan? Kalau kamu mau melakukan resusitasi cairan, vena yang dekat dengan jantung. berapa? Minimal berapa? 20. Kalau orang Indonesia 20 masih boleh ya, 20 atau 18. Tapi kalau adik-adik pasiennya perdarahan yang pasti yakin nih pasti nanti dapat transfusi darah, pasangnya berapa? 18. Kalau adik-adik misalnya punya pasien perdarahan banyak misalnya ya, sampai pasiennya itu katakanlah ini hilang tungkanya. Saya pernah punya pasien kayak gitu, hilang segini nih gitu. Jadi pada waktu kita resusitasi cairan, darahnya ada besar-besar tuh gitu. Jadi pasien seperti itu udah pasti akan dapat resusitasi kan, sudah pasti. Maka kita akan memasang jalur intravena yang besar untuk pasien. Dan ingat ya, kalau kita kerja di emergency, adik-adik pasang infus itu bukan kita yang penting masuk, bukan, tapi harus paten. Kenapa? Karena resusitasi itu bisa berlangsung 30 menit, 1 jam, 2 jam. Dan kita tidak mungkin memasang itu asal masuk, karena adik-adik semakin pasien itu jelek status cairannya, semakin susah dipasangnya. Jadi pastikan akan jalur resusitasi itu paten gitu. Nah, maka adik-adik pastikan pasangnya itu juga di jalur vena yang paten gitu ya. Dan aboketnya minimal 20. Kalau mau dapat transfusi darah 18. Jadi kalau orangnya kecil nih kayak kecil ya kayak gini, boleh pasang 20, boleh ya. Terus, jadi jangan pasang pakai yang 22. Orang Indonesia kan sekarang lagi demennya pasang 22 ya, 22 bahkan 24 gitu. Artis-artis kalau di infus pakai warna kuning. Ya boleh kalau untuk nyuntikin itu doang mah, nyuntikin neurobion atau nyuntikin ranitidin nggak apa-apa. Tapi kalau ada demo resusitasi, keburu meninggal pasiennya. Gitu ya. Nah, karena jadi ini yang warna hijau, nih jagoan kalau di emergency kita jagoannya yang warna ini. Aboket hijau. Nah, satu lagi. Apa itu? Jadi kalau mau pasang resusitasi, perhatikan lagi. Kalau pasien adik-adik itu yang keluar cairannya adalah darah, maka pasangnya jangan ini doang nih. Jadi kalau udah tahu pasien adik-adik akan diresusitasi dan akan dapat darah, pasangnya yang mana? Blood set. Blood set. Jadi pasang 1 blood set, pasang 1 infusan. Ya, jadi jangan nanti kalau adik-adik harus resusitasi isinya darah, apalagi di 3-way. Enggak. Jangan, karena kalau resusitasi itu harus 1 jalurnya.
nggak boleh tabrakan. Jadi kalau misalnya adik-adik nih resusitasi, ingat aja gimana caranya adik-adik memberikan 500 cc dalam 30 menit. Berarti itu kan di push, ser gitu. Nah, kalau adik-adik pakai 3-way, sementara yang satu adalah darah, masuk gak darah? Enggak. Nggak masuk. Makanya kenapa kita kalau mau resusitasi cairan pasien pasang kiri kanan, dan jalur resusitasi tidak di 3-way. Gitu. Jalur resusitasinya supaya dia masuk sendiri langsung. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, itu kalau cairannya keluar. Kalau yang rusak pompanya, Jantung. kasus jantung terutama, betul. Tandanya sama. Heart rate-nya tinggi, tensinya rendah. Bisa nggak kita guyur kayak tadi yang kehilangan cairan? Kenapa nggak bisa diguyur kayak yang tadi? Karena Permasalahannya Pompanya. Kenapa kalau diguyur? Saluran. Kenapa kalau kita kasih guyuran kayak tadi 2 liter misalnya? Apa? Makin Nggak bisa masuk juga karena Malah tambah berat kerja dari pompa yang rusak tadi, adik-adik. Ya, boleh nggak pasiennya kita resusitasi cairan dapat loading? Boleh. Tapi pada kasus ini di loadingnya itu maksimal hanya 200 cc. Cuman itu loadingnya, dan itu pun harus dengan lambat, bukan yang kayak tadi kita kasih 2 liter dalam 1 jam misalnya gitu, nggak boleh. Ya. Nah, utamanya berarti kalau pompanya rusak, pompanya kan yang dipush dengan obat-obatan namanya inotropik, obat-obatannya. Nanti ada lihat di rumah sakit, tahu dobutamin, pada denger nggak? Ah, itu obatnya. Dobutamin, Levopet, norepinephrine, obatnya itu. Jadi obat-obatan tersebut dikasih kepada pasien lewat ini nih, infusion pump ini. Jadi kalau orang yang pompanya rusak, kita pakainya obat-obatan inotropik yang diberikan dalam mikrodosisnya. Jadi langsung tuh nanti kerjanya ke pompanya. Jadi pompanya yang digenjot. Gitu. Sambil kita kasih cairan dalam perhatian. Jadi cairannya tersebut nanti kita sesuaikan nih sama kemampuan pompanya. Jadi enggak seperti resusitasi yang tadi. Karena yang rusak itu pompanya, bukan cairannya. Ya, pompanya yang rusak. Jadi kayak ini, kayak kalau kamu punya mobil kamu nggak bisa jalan, gitu ya. Entah bensinnya habis, kalau bensinnya habis kan isi bensinnya. Kalau ini enggak, akinya yang salah. Akinya yang bermasalah, ya yang kan bukan diisi bensinnya kan? Iya, tapi akinya yang diperbaiki atau diganti, gitu ya. Tapi jantung kan nggak diganti ya, bisa diganti kalau udah emang harus diganti. Oke, nah lanjut. Itu tadi kalau pompanya. Jadi kalau pompanya, utamanya adik-adik menolong dengan obat-obatan inotropik, gitu ya. Nah, kalaupun harus diinfus, itu diinfusnya dengan perhatian, bukan diguyur atau di loading seperti halnya adik-adik resusitasinya karena kehilangan cairan. Yang ketiga, karena kelainan pembuluh darah. Ini pompanya nggak apa-apa, cairannya nggak apa-apa, pembuluh darahnya yang melebar, blong. Pada kasus seperti apa? Adik-adik kalau alergi atau shock neurogenik, jadi pompanya nggak apa-apa, cairannya nggak apa-apa, pembuluhmu aja yang melebar, gitu. Jadi kalau pembuluhmu melebar, isinya kan tetap sama gitu. Kayak kamu bayangin gini ya, kamu minum kopi yang reguler, terus kamu tiba-tiba ganti sama yang tol. Isinya sama-sama, 200 cc. Kalau yang reguler atau yang cupnya kecil, itu kelihatan penuh kan? Kalau kamu ganti yang tol, berkurang. kelihatan kosong, betul, kelihatan kosong. Itu yang dikenali tubuhmu, penurunan kardiak output. Cairannya hilang nggak sebetulnya? Enggak, tapi tetap dikenali cairannya hilang. Pada kondisi seperti itu, pasiennya 2 penanganannya, diguyur juga dan dikembalikan mekanisme dari pembuluh darahnya. Jadi, karena itu kebanyakan karena alergi atau shock neurogenik. Kalau shock neurogenik harus diperbaiki penyebab shock neurogeniknya. Kalau shock neurogenik itu biasanya kalau di trauma ya patah tulang servikalnya. Jadi kalau saya bilang adik-adik patah, enggak. Kalau pasien patah tulang servikal di bawah servikal 7, jadi
Servikalnya patah tuh 7, 8. Nah, itu bisa menimbulkan shock neurogenik pada pasiennya. Nah, itu tadi. Jadi mekanisme dari pembuluh darahnya itu rusak. Nah, kalau kayak gitu harus dioperasi servikalnya. Tapi kalau pada shock anafilaktik, jadi kalau adik-adik alergi berlebihan namanya shock anafilaktik. Nah, itu harus pakai obat antihistamin. Jadi dikasih obat antihistamin supaya pembuluh darahnya atau imunoglobulin IgE adik-adik itu turun, gitu. Jadi ntar pembuluh darahnya balik lagi mekanismenya, gitu. Ya, jadi diguyur iya, diobatin penyebabnya yang menyebabkan rusaknya mekanisme dari pembuluh darah itu dilakukan. Sampai sini jelas? Jelas. Sekarang, kalau kamu disuruh ngeguyur, disuruh resusitasi pasien, kan dipasang nih NaCl misalnya ya. Kamu disuruh dokternya masang 500 cc dalam 30 menit. 500 cc dalam 30 menit. Pakai ini. Ya, harus dicolokin saja, dicolokin. Oke. Tadinya semalam bisa bisa Depok Depok apa tuh? Depok baik. Baik katanya. Kelihatan nggak Dep? Ketutupan ibunya. Iya pas. Ketutupan lagi Cok. Ini mau keluar. Ini udah keriting ya, jadi dia Udah. Oke, perhatikan ini. Nah, ini apa? ml per H artinya apa? Mili per jam. Oke, mili per jam ya. Jadi kalau kamu diminta sama dokternya, suster resusitasi pasien 500 cc 30 menit. Berapa yang kamu pasang di sini? Kamu harus meresusitasi pasien 2000 cc dalam 2 jam. Kalau 2000 cc dalam 2 jam berarti 500 cc per 30 menit kan? Gimana caranya? Saya mau resusitasi pasien nih 2 jam, 2 liter. Ya, ini mili per hour, mili per jam. Satuannya. Kamu harus selesai 500 cc dalam 30 menit. Berapa yang kamu pasang? 1000. Kenapa 1000? Karena 1 jam. Karena 1 jam habisnya 1000. Kalau kamu ngasih 500 dalam 30 menit, harus pasang 1000, betul. Supaya setengahnya. Begitu. Ya, jadi ini kamu pasang 1000 per hour supaya habis dalam 30 menit 500 cc ini. Jadi kalau kita mau meresusitasi pasien jangan diblongin gitu ya adik-adik. Paling bagus pakai ini syringe pump. Kenapa kalau diblongin adik-adik nggak pakai takaran itu bisa habis dalam 20 menit juga habis, 10 menit juga habis. Yang kasihan apa sebetulnya? Secara spesifik apa? Jantung pasiennya, betul. Yang kasihan tuh jantung pasiennya karena ini masuk lewat vena langsung ke jantung pasien. Jadi yang mompa jantungnya pasien. Jadi makanya kenapa pada waktu resusitasi sangat baik adik-adik pakai infusion pump. Jadi kalau dokternya misalnya mau bagi, ini 2 liter ya dalam 2 jam. Oke, adik-adik bagi 2 liter dalam 2 jam berarti secara mudah kan 1 jam 1000. 30 menit 500 karena ini isinya 500 kecuali adik-adik punya bag yang 1000. Gitu. Ya, paham sampai sini? Nah, terus Bu kita masukin langsung 2000 baru evaluasi? Enggak. Masuk 500 evaluasi. Apa yang dievaluasi? Indikator tadi apa aja? Tekanan darah, nadi,
Kita lagi ngomongin sirkulasi. Tadi 3 indikator utamanya dulu apa? Tadi RF lagi. Kesadaran pasien, baru tanda hidrasi yang lain apa? CRT, akral, saturasi, Enggak. Tadi kesadaran satu lagi. apa lagi? Nah, ini kesadaran sama Saturasi, akral, CRT. Jadi adik-adik kalau ditanya tanda sirkulasi, yang disebut tanda sirkulasi dulu ya. Tanda sirkulasi. Kalau saturasi oksigen, tanda sirkulasi bukan. Bisa nggak jadi indikator? Bisa, tapi jauh. Kalau saturasi oksigen, adik-adik terutama pada pasien-pasien yang misalnya nih, adik-adik yang keluar adalah darah. Jadi kalau pasiennya perdarahan, kenapa kita lihat saturasi juga? Kalau pada perdarahan, kalau yang keluar air doang mah saturasi nyambungnya jauh banget. Kalau pada perdarahan, kenapa dilihat saturasinya? Aliran darah ke otak. Betul. Karena oksigenasi otak itu harus dibawa juga oleh darah sampai ke sana. Jadi kalau adik-adik misalnya gini nih, case-nya adalah pasien muntah-muntah, diare, muntah-muntah. Lalu adik-adik dikasih indikator utama untuk melihat sirkulasi apa? Sebutkan dulu sirkulasi, adik-adik. Sirkulasi. Apa sirkulasi? Pertama tuh nadi, tekanan darah, itu, kesadaran pasien, terus tanda-tanda hidrasi, akral dingin, CRT pasien itu. Nah, baru kalau adik-adik mau kasih sunahnya yang tadi tuh, saturasi, RR pasien, karena itu indikator breathing. Kecuali adik-adik punya pasien perdarahan. Maka kalau perdarahan, adik-adik sebutkan tadi 3 dulu yang itu, baru adik-adik sebutkan tuh, Bu, kalau saya sebutkan saturasi boleh nggak? Nyambung. Kenapa? Karena tadi darah itu yang membawa oksigen ke otak pasien, sehingga kekurangan oksigen akan sangat terpengaruh pada pasien-pasien yang kehilangan cairannya bentuknya darah. Itu jelas ya. Jadi pasien itu tidak boleh dipukul rata. Adik-adik nggak bisa copy paste asuhan dari satu pasien ke pasien lain, nggak bisa. Harus dilihat dulu penyebabnya apa. Ya. Sampai sini oke ya. Gadar soal logika aja. Yang penting kamu tahu prinsipnya. Abis itu nanti tinggal milih. Misal kayak tadi, oh kalau perdarahan, hentikan dulu perdarahannya, terus gantikan yang hilang. Itu kan prinsipnya itu aja nih. Sekarang tinggal hentikan dulu perdarahannya. Lihat kasusnya apa. Kalau adik-adik lukanya kecil, ya baru tekan, ya kan? Kalau misalnya robek, dia apain? Jahit. Gitu. Jadi pakai prinsipnya, gitu. Oh ternyata habis itu gantikan cairannya. Mikir lagi, yang keluar apa? Kalau yang keluar hanya cairan, ya gantikan kristaloid, iya. gitu. Kalau misalnya Elemen. keluar darah, berarti kristaloid, koloid, Koloid. itu darah, gitu loh mikirnya. Jadi mudah bukan? Insya Allah. Jawabannya. Oke, silakan kalau mau berlatih, soalnya nanti kemungkinan itu ya. Nah, pegang ya tempat tidurnya, karena kalau OSCE nanti bagian misalnya pun ada manipulasi, pasti adik-adik harus memanipulasi tempat tidur ini. Jadi nggak ada excuse nggak bisa pakai. Gitu ya. Jadi silakan pegang, hati-hati jangan didudukin ya, jangan didudukin. Itu aja.